Baik, kita lanjut ke Kejaksaan Wonogiri. Nah, kurang lebih kalau dari Solo itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Sampailah di sana, saya langsung ketemu bagian lelangnya. Prosesnya lumayan cepat, tapi ternyata, nah ini kan saya nggak punya pengalaman, motornya itu mogok guys. Motornya itu nggak bisa buat jalan. Kebetulan saya itu berangkat naik mobil bareng bapak saya. Nah, motornya itu nggak bisa jalan. Hasil kemudian saya telepon saudara saya. Kebetulan saya punya saudara di Wonogiri. Saya pinjam motornya, saya dorong dulu. Saya masukin bengkel. Setelah itu saya tinggal balik ke Solo. Nah, esokan harinya saya ngambil lagi di bengkel, motornya udah bisa jalan. Lalu kebetulan saya juga bawa risalah lelangnya itu. Nah, di risalah lelangnya itu risalah lelang itu untuk nanti untuk pembuatan STNK dan BPKB baru. Nah, kebetulan alamat saya itu di Sukoharjo. Nah, dari Wonogiri ke Sukoharjo sekitar 30 menit lah. Rencananya daripada saya bolak-balik, karena rumah saya Sukoharjo itu kan, Sukoharjo saya itu pinggiran Solo, jadi lebih dekat ke Solo daripada ke Sukoharjonya. Nah, saya OTW lah dari Wonogiri menuju ke Sukoharjo. Kebetulan langsung motor saya bawa, risalah lelang saya bawa, saya masuk ke Samsat Sukoharjo. Kebetulan ditolak karena katanya motornya itu dari motor Solo katanya. Padahal belum dicek, belum diapa-apain dong, langsung bilangnya motor Solo gitu. Ya emang platnya plat Solo, cuman itu kan plat palsu ya guys. Plat palsu yang digunakan pelakunya dulu untuk tindak kejahatan ya. Nah, ini di sini nih perlu banyak edukasi, saya garis bawahi lagi ya. Perlu banyak edukasi dan pembelajaran kepada petugas Samsat untuk mengetahui prosedurnya gitu. Jadi di papan masuk ke ruang informasi itu saya langsung disuruh ke Solo loh. Ya udah, saya akhirnya Solo. Terus ke Solo makin bingung lagi. Petugas-petugas di sana juga nggak tahu. Terus akhirnya saya diarahin ke kepala bagian STNK di Samsat Solo. Nah, ini sedikit dapat solusi saya akhirnya. Di Samsat Solo itu saya menceritakan gini. Lalu akhirnya saya diarahkan ke Satlantas bagian BPKB di Solo. Nah, Satlantas bagian BPKB di Solo itu kebetulan ya nggak usah disebut namanya lah. Di sana saya udah janjian, ternyata saya belum janjian. Katanya sih saya disuruh ke sana, ternyata sampai sana beliaunya katanya sih izin. Nah, terus saya pulang, besoknya lagi saya ke Samsat Solo. Nunggu lumayan agak lama karena beliaunya apel. Dan ketika ketemu cuman diarahin langsung ke Sukoharjo untuk cek fisik gitu. Kan lucu kan, dari Sukoharjo lempar Solo, Samsat Solo ke Satlantas Solo, balikin lagi ke Samsat Sukoharjo.
Gimana perasaannya? Ya gitulah. Untungnya saya itu kulaan sabar dulu. Nah, akhirnya setelah dapat banyak informasi, saya dari Kepala Bagian STNK di Satlantas Surakarta, saya menuju ke Samsat Sukoharjo. Ya, setelah menuju ke Samsat Sukoharjo, di sana langsung masukin berkas, nggak perlu tanya-tanya lagi karena udah dapat informasi ini dari BPKB Satlantas Surakarta, bagian BPKB itu. Saya langsung cek fisik dulu di Samsat Sukoharjo. Cek fisik, terus setelah cek fisik langsung dibawa ke Satlantas Sukoharjo bagian BPKB. Nah, saya langsung ke sana. Kebetulan jaraknya cuma dekat, cuma 100 meter. Langsung ke sana, masuk, lalu dikasih informasi jedeng yang mengejutkan. Yang saya cari di YouTube itu tidak ada. Dicari di YouTube, dicari di Google, itu prosedurnya tidak ada. Nah, ini semoga ini video ini akan menjadi edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi pusat informasi bagi teman-teman semuanya yang menang tidak tahu dan menang lelang. Gimana ya bahasanya? Yang menang lelang tapi tidak mengetahui prosedurnya. Nah, ini menang lelang ini ternyata beda-beda guys prosedurnya. Kebetulan yang saya ini menang lelang rampasan dari kejaksaan. Nah, kebetulan nggak ada STNK, ada BPKB-nya. Itu jadi motor itu dulu itu digunakan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu. Nah, setelah itu saya dapat rekomendasi, dikasih contoh formnya, sangat solutif sekali dari Satlantas Sukoharjo bagian BPKB itu, sangat solutif sekali. Saya dikasih berkasnya, Mas, contohnya itu seperti ini. Akhirnya dipaksa saya harus ke kejaksaan lagi, ke Kejaksaan Wonogiri, karena ada beberapa surat, yaitu surat putusan, ada 3 surat pokoknya. Surat putusan, surat bukti penyitaan, terus satunya apa saya lupa. Intinya saya minta kopian arsipnya itu. Nah, karena udah terlanjur di Sukoharjo juga, saya langsung cus ke Wonogiri. Nah, sampainya di Wonogiri, bapaknya itu langsung kayaknya juga nggak pengalaman atau gimana ya, kok nggak ngasih formnya itu, atau bapaknya itu baru bertugas di situ atau gimana. Kalau pengalaman kan mestinya ya dari kemarin pas ngambil motor kan harusnya juga langsung dikasih arsip berkasnya itu, karena itu kan bagian dari syarat untuk pengajuan BPKB baru ya. Nah, nggak apa-apa, saya ke sana lagi, saya dapat di sana, langsung cuma nunggu sebentar sekitar 15 menit itu langsung dapat kopiannya. Lalu dari ada yang keskip sedikit. Sebelum ke waktu di Satlantas Sukoharjo itu, semua berkasnya itu nanti akan harus datang ke Polda. Polda itu tujuannya untuk minta rekomendasi penghapusan data kendaraan. Makin bingung kan nggak ya? Udah dari Wonogiri ke Sukoharjo
Sukoharjo, terus ke Solo, ke Sukoharjo lagi, ke Wonogiri. Setelah itu dirujuk ke Semarang, guys. Dan itu kan sangat jauh ya, dari Solo ke Semarang itu kan memerlukan waktu yang cukup banyak, terus memerlukan biaya yang cukup banyak juga. Singkat cerita, datanglah saya ke Semarang. Datang ke Semarang, saya mendapat langsung ke bagian Regiden, staf Regiden di Ditlantas Polda Jateng. Datanglah saya ke sana, langsung dari masuk informasi itu langsung diarahin sini mas, ya diarahin ke ruangan yang staf Regiden itu. Setelah itu ya dikasih pengertian sama masnya yang di staf Regiden itu, mas ini saya harus cross check dulu. Nah, saya harus cross check dulu ke KPKNL dan juga ke Kejaksaan Wonogiri. Jadi ini mas nunggu hasil cross check dari sana dulu. Artinya kan nggak bisa ditunggu dong. Saya pulang. Tapi sebelum itu beliau berpesan, mas kalau motor kayak gini tuh memang ribet, kayak gitu. Nanti ketika sudah mendapatkan hasil rekomendasi untuk penghapusan itu, mas datang ke Samsat yang Samsat yang terdaftar kendaraan ini. Nah, kebetulan kendaraan ini, guys, kendaraannya ini itu tidak terdaftar di Samsat Solo, tapi di Samsat Sragen. Nah lo, muter-muter kan. ya. Nah, setelah itu kemungkinan nunggunya, saya kan tanya kira-kira nunggunya berapa lama pak, ya bapaknya itu bilang, ngomong kalau ya nanti kalau bisa jalan itu kurang lebih 1 minggu lagi mas. Nanti dari hasilnya itu kan nanti saya punya rekomendasi untuk penghapusan itu, nanti dibawa ke Samsat Sragen, nanti diselesaikan administrasinya, hampir kayak mutasi seperti itu katanya ya, hampir kayak mutasi seperti itu. Terus setelah itu saya disuruh membayar pajak dan dendanya keterlambatan. Itu kan lucu ya, kalau di informasi di internet itu pengajuan seperti kendaraan baru, wah bullshit, bohong itu guys. Saya dikenakan harus membayar dendanya itu, kan lucu ya ndak. Nah itu dulu, nanti hasilnya perkembangannya saya update lagi. Kita tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.